Legenda kaisar abadi di dunia di mana kekuatan adalah hukum tertinggi. Tersebutlah seorang pria bernama Xiao Yan. Dahulu, ia adalah puncak dari segala makhluk, seorang kaisar abadi yang memimpin ribuan sekte dan ditakuti oleh para dewa. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Karena dikhianati oleh orang kepercayaan dan dikeroyok oleh musuh-musuh yang iri akan keabadiannya, ia dikabarkan gugur dalam pertempuran yang mengguncang semesta. Namun, takdir memiliki rencana lain. Xiao Yan tidak hancur. Ia diselamatkan oleh klan Lin. Lin Gong adalah tetua dari klan Lin yang membantu klan Xiao selama ribuan tahun. Namun klan Tian selalu iri terhadap klan Lin. Klan Tian bahkan berani menghasut klan-klan lain dari seluruh penjuru negeri. Bahkan setelah ribuan tahun berhasil menggulingkan klan Xiao dan klan Lin. Hingga 100 tahun lalu, klan Xiao diburu sampai keturunan terakhir. Berbeda nasib dengan klan Lin yang mendapatkan pengampunan 100 tahun lalu. Namun rasa malu yang luar biasa didapatkan oleh klan Lin, di mana klan tersebut dikucilkan, bahkan dijadikan sampah oleh klan-klan lainnya. Inilah kisahnya, legenda kaisar abadi. Angin gurun menderu, membawa butiran tajam yang memberi nama pada tempat ini, kota pasir besi. Di gerbang kota yang terbuat dari lempengan baja berkarat, seorang pria melangkah pelan, jubahnya yang kumal berwarna kelabu pudar, senada dengan langit yang tertutup debu logam. Ia tidak membawa pedang besar di punggung, tidak juga mengenakan zirah berkilau. Di pinggangnya hanya terikat sebuah kaping bambu yang sudah robek dan sebuah tongkat kayu hitam yang terlihat biasa saja. Tak ada yang akan menyangka bahwa di balik penampilan pengembara malang ini, tersimpan kekuatan yang mampu membelah badai. Berawal dari Xiao Yan yang mengunjungi kota pasir besi, dan akhirnya singgah di kota tersebut, dia merubah penampilan agar tidak diketahui oleh banyak orang. Karena Xiao Yan ingin mengetahui wasiat ayahnya tentang klan Xiao, dan ingin mengetahui kenapa dia diberi nama yang sama dengan leluhurnya. Kedai tersebut, Xiao Yan. Asap tipis mengepul dari tungku dapur kedai awan merah, aroma daging panggang bercampur dengan wangi arak gandum murahan menyambut kedatangan seorang pemuda. Xiao Yan masuk dengan langkah yang sengaja dibuat santai, meski matanya yang tajam terus mengamati setiap sudut ruangan melalui sela-sela caping bambunya. Ia memilih meja di sudut yang paling gelap, posisi strategis yang memungkinkannya melihat pintu masuk sekaligus membelakangi dinding. Seorang pelayan kedai datang dengan kain lap kumal tersampir di bahu. Tanpa melihat wajah si pemuda, ia meletakkan menu singkat di atas meja yang permukaannya sudah berminyak. 1 porsi daging rusa tumis pedas dan 1 kendi kecil arak api, ucap Xiao Yan dengan nada datar. Ia melemparkan beberapa keping koin tembaga yang mendarat tanpa suara di atas meja. Sambil menunggu pesanannya tiba, tangannya merogoh ke dalam jubahnya, menyentuh sebuah gulungan perkamen tua yang sudah menguning. Itulah wasiat terakhir ayahnya, kata-kata di dalamnya terus terngiang di kepalanya. Cari apa yang terkubur di jantung gurun, di mana langit dan bumi bertemu dalam keheningan. Hanya batu spiritual langit yang mampu mengembalikan kejayaan garis keturunan kita. Saat araknya datang, Xiao Yan menuangkannya perlahan. Ia tidak langsung meminumnya, melainkan membiarkan uap arak itu menyentuh indranya sambil menajamkan pendengarannya. Di meja besar bagian tengah, sekelompok tentara bayaran sedang tertawa keras, namun percakapan mereka tiba-tiba berubah menjadi bisik-bisik yang serius. Paman tua, kalian dengar soal fenomena di lembah kabut. Cahaya biru memancar dari dalam tanah seminggu yang lalu. Pengunjung, jangan konyol, itu pasti cuma sisa energi dari binatang buas. Kalaupun itu batu spiritual dan pil spiritual yang melegenda yang dibicarakan orang-orang, kita sudah mati sebelum sempat menyentuhnya. Pendekar tua, tapi desas-desusnya, pil itu memiliki detak jantung. Siapapun yang memilikinya bisa melampaui ranah kultivasi manusia dalam semalam. Tangan Xiao Yan yang sedang memegang cangkir berhenti sejenak. Detak jantung, itu persis seperti yang tertulis dalam catatan rahasia ayahnya. Suasana di kedai awan merah semakin larut. Xiao Yan tidak lagi duduk menyendiri, di mejanya kini telah bergabung 2 sosok yang tampak telah memakan banyak garam kehidupan. Di sebelah kirinya duduk seorang pria tua dengan jenggot putih panjang yang sudah menguning karena noda arak, sementara di hadapannya, si pemilik kedai, seorang pria bertubuh tambun dengan parut luka di lengan, ikut menuangkan arak dari simpanan pribadinya. Kau punya mata yang tajam, nak, ujar si pemilik kedai sambil menyeka meja dengan tangannya. Orang-orang yang datang ke sini biasanya mencari pelarian, tapi kau mencari sesuatu yang nyata. Xiao Yan tersenyum tipis,
menyesap araknya yang terasa membakar kerongkongan. Aku hanya menjalankan amanah. Ayahku menyebutkan tentang sebuah pusaka yang bernapas. Apakah kalian pernah mendengar tentang batu yang memiliki detak jantung di sekitar wilayah ini? Si pengunjung tua itu tiba-tiba berhenti menuang arak. Ia menatap Xiaoyan dengan mata yang mulai sayu namun menyimpan kilatan kecerdasan. Pil spiritual langit, bisik lelaki tua itu. Sudah ratusan tahun aku tidak mendengar nama itu disebut. Terakhir kali seseorang mencarinya, lembah kabut berubah menjadi lautan darah. Ayahmu, dia pasti punya alasan kuat mengirimmu ke tempat terkutuk itu. Pria tua itu langsung menanyakan namanya, lalu Xiaoyan memberi tahu namanya. Xiaoyan, aku adalah Xiaoyan. Orang tua, apa, namamu Xiaoyan? Apa kau bercanda? Sambal tertawa terbahak-bahak. Pengunjung, hahaha kalau kau Xiaoyan, maka kau adalah kaisar yang bangkit kembali untuk disiksa oleh klan Tian. Sambal tertawa. Xiaoyan, aku benar-benar. Xiaoyan, tiba-tiba ada seseorang tua yang memiliki energi dalam bawaan yang kuat. Menepuk kepalanya, Sambal berkata, kalau kau bodoh jangan sampai mabuk, atau mendambakan menjadi orang yang kuat tapi binasa. Sambal tertawa. Namun dia mendengar suara batin yang mengatakan, jangan pernah mengaku diri bermarga Xiao. Akuilah dirimu sebagai marga Lin. Akhirnya Xiaoyan mengambil inisiatif dan mengakui bahwa dia bermarga Lin, dan memperkenalkan dirinya bernama Lin Huang. Namun lagi-lagi seluruh pengunjung kedai tersebut lagi-lagi tertawa terbahak-bahak.